Sejarah Idul Fitri pada zaman Rasulullah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan makna Hari Raya Idul Fitri pada zaman Rasulullah. Imam Ibnu Katsir pernah menjelaskan mengenai perayaan Idul Fitri pertama kali pada zaman Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah merayakan hari raya pertamanya dengan kondisi letih setelah Perang Badar. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 313 orang pasukan Muslim harus berhadapan dengan 1000 kafir Quraisy dalam Perang Badar. Pada momen Idul Fitri pertama itu sekaligus menjadi perayaan perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan. Dengan kata lain, Idul Fitri tidak hanya sebagai bentuk kemenangan umat Islam dalam menahan nafsu dan berpuasa selama sebulan penuh, melainkan juga simbol kemenangan dalam Perang Badar. Secara tidak langsung umat Islam merayakan dua kemenangan secara bersamaan, yaitu kemenangan atas dirinya sendiri dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan dan kemenangan ketika Perang Badar. Kemudian, sebelum Islam hadir, kaum Arab Jahiliyah memiliki dua hari raya yang dirayakan dengan begitu meriah. Bahkan, selama 2 hari itu kaum Arab Jahiliyah akan berpesta pora. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fil Aqaid menjelaskan bahwa 2 hari tersebut digunakan oleh kaum Arab Jahiliyah untuk berpesta pora, mabuk-mabukan, dan menari. Kedua hari itu disebut dengan Nairuz dan Marja'an. Kemudian setelah Rasulullah memperoleh wahyu mengenai kewajiban puasa Ramadan, akhirnya kedua hari itu diganti menjadi hari yang lebih baik dengan perayaan yang baik pula, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Selain itu, Rasulullah memberikan peringatan untuk tidak meniru perilaku dari kaum Arab Jahiliyah dengan menjalankan 2 hari besar mereka yaitu hari Nairuz dan Mihrajan. Sebagaimana sabdanya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun negeri kaum Ajam, selain Arab, kemudian meramaikan hari-hari Nairuz dan Mihrajan mereka, serta meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Imam Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Sulaiman, Allah menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu Hari Raya Jumat, Hari Raya Fitri, dan Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan. Namun, Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiah Al-Bujairami Al-Hatib, Juz 5, halaman 412. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. 1. Perbanyak baca takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan, dan bertakbirlah kalian kepada Allah. 2. Berhias dan memakai pakaian terbaik. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang berkah itu. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian terbaik dan pakaian terbaik. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap harus memperhatikan batas-batas syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Syekh Zakaria Al-Ansyari, Asna Al-Matalib, Juz 1, halaman 281. 3. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada saat hari Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang puasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum sholat Idul Fitri,
Rasulullah biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, pada waktu Idul Fitri Rasulullah tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadits riwayat Ahmad dan Bukhari. 4. Sholat Idul Fitri. Rasulullah menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Rasulullah memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Rasulullah juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri, biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. 5. Mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asyiknya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, Aisyah sampai menjengukkan, memunculkan, kepala di atas bahu Rasulullah sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan puas. 6. Mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini, datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan. 7. Tahniyah atau memberi ucapan selamat. Meski tergolong lemah sanadnya, namun rangkaian beberapa dalil tersebut dapat dibuat pijakan untuk persoalan ucapan hari raya yang berkaitan dengan keutamaan amal ini. Argumen lainnya adalah dalil-dalil umum mengenai anjuran bersyukur saat mendapat nikmat atau terhindari dari mara bahaya, seperti disyariatkannya sujud syukur. Demikian pula riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik setelah beliau absen dari Perang Tabuk. Talhah bin Ubaidillah memberinya ucapan selamat begitu mendengar pertaubatnya diterima. Ucapan selamat itu dilakukan di hadapan Nabi dan beliau tidak mengingkarinya. Tidak ada aturan baku mengenai ucapan selamat ini. Salah satu contohnya selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wa al-faizin, mohon maaf lahir batin. Demikian penjelasan mengenai sejarah Idul Fitri dan hal-hal yang disunahkan. Semoga di hari yang fitri, kita kembali bersih dari segala dosa dan segala penyakit hati.